Halo semuanya, kembali lagi di Infact, Interesting Nursing Fact. Bersama saya, Glasgow Grafis Tumorang, yang akan menemani kita pada episode Infact kali ini. Nah, seperti biasa, kita akan membahas satu topik yang sangat dekat kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode ini, kita akan membahas hal yang orang-orang pasti nganggap ini remeh. Tapi kalau ini diemin, kita ini bisa jadi serius, yaitu anemia. Menurut data dari Resdiskas tahun 2018, Indonesia mengalami kenaikan angka yang mengalami anemia dari 22% jadi 32%. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa di Indonesia banyak sekali orang-orang muda yang bisa terkena anemia. Nah, bersama dengan keperawatan Unai, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang anemia di Infact, Real Talk, Real Health. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Boleh perkenalan, Bang? Halo semua, perkenalkan nama aku Valerio Muktisari Adisiaan. Aku mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan tingkat 3. Oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya apa sih Bang anemia itu, Bang? Nah, untuk anemia ini, anemia itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, fungsi dari hemoglobin ini atau sel darah merah ini adalah menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, otomatis penyebaran oksigen ke seluruh tubuh kita itu akan terhambat atau kurang menyebar dengan baik. Nah, teman-teman, kalau penyebaran oksigen ini kurang baik ke seluruh tubuh, itu bisa menyebabkan seperti lemas, pucat, atau juga lemas lah intinya, kekurang bertenaga gitu. Nah, ternyata anemia itu bukan hanya kurang darah doang ya. Kalau gitu jenis-jenis anemia ada apa aja ya, Bang? Nah, benar banget, anemia itu bukan hanya kekurangan darah aja ya. Untuk jenis-jenisnya, anemia ini ada beberapa. Yang pertama adalah anemia defisiensi besi, di mana jenis anemia ini terjadi karena kekurangan zat besi di dalam tubuhnya, biasanya karena perdarahan. Nah, yang kedua itu ada anemia megaloblastik. Nah, terjadi karena kurang vitamin B12 atau asam folat, sehingga sel darah merahnya besar tetapi tidak matang secara sempurna. Lalu yang ketiga ada anemia aplastik, di mana sumsum tulang ini gagal untuk memproduksi sel darah merah. Biasanya yang jenis ini itu terjadi karena faktor genetik. Terus ada juga karena obat, karena racun, atau juga karena autoimun, teman-teman. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah anemia hemolitik, di mana anemia ini sel darah merah di dalam tubuh kita ini cepat hancur. Nah, untuk yang jenis ini bisa menyebabkan gejala kuning dan juga pembesaran limpa, teman-teman. Oh, jadi ternyata banyak jenis ya kalau anemia itu. Kalau dari gejalanya, biasanya apa sih Bang yang dirasain oleh penderitanya? Nah, untuk gejala umumnya, anemia ini biasanya tubuh kita itu merasa mudah lelah, muka kita menjadi pucat dan juga sakit kepala atau juga berkunang-kunang, teman-teman. Biasanya itu kalau kita pernah tidur terus tiba-tiba bangun, itu kita kayak berkunang-kunang, pandangan kita itu kayak blank gitu, putih semua. Lalu selain itu juga bisa muncul seperti jantung berdebar, terus sesak napas dan sulit berkonsentrasi. Terus kalau berlangsung lama bisa timbul gejala seperti kukunya rapuh, rambutnya rontok, dan juga pembengkakan pada kaki. Wah, kalau penyebab dan faktor risikonya gimana Bang? Nah, untuk penyebab dan faktor risiko dari anemia ini, penyebab paling umum yang tadi aku udah bilang di awal yaitu kekurangan zat besi dan kekurangan vitamin B12 atau folat. Nah, selain itu juga ada faktor kehilangan darah, misalnya kayak
dia perdarahan berlebih, terjadi maksudnya menstruasi berlebih itu teman-teman, atau juga perdarahan pada saluran cerna. Lalu faktor lain adalah penyakit kronis seperti penyakit ginjal, penyakit kanker, atau juga infeksi menahun. Tidak lupa juga ada faktor genetiknya seperti talasemia. Nah, untuk faktor resikonya, anemia lebih sering dialami pada remaja wanita usia subur gitu teman-teman. Orang dengan pola makan tidak seimbang juga bisa terkena resiko anemia ini. Lalu pasien dengan penyakit kronis hingga mereka yang punya riwayat keluarga kelainan darah begitu. Oh gitu ya. Ya. Nah, biasanya juga banyak nih orang-orang yang percaya dengan mitos tentang anemia. Bisa dijabarkan nggak Bang mitos dan faktanya? Bener banget, untuk anemia ini kita sering dengar ada beberapa mitos. Yang pertama kayak anemia ini hanya dialami oleh wanita. Tentu mitos ini salah ya teman-teman. Ini suatu mitos di mana pria juga bisa terkena anemia, dan juga anak-anak juga bisa kena anemia, dan juga bahkan lansia juga bisa terkena anemia. Lalu untuk mitos kedua yang pernah aku dengar, yaitu minum susu bisa mengatasi anemia. Nah, untuk mitos ini, kalau kita minum susu dibarengi dengan makanan yang kaya akan zat besi, justru susu ini bisa menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh kita, teman-teman. Lalu untuk yang ketiga, mitos yang ketiga yaitu anemia tidak berbahaya, tapi hanya bikin lemes. Tentu penyakit ini, anemia, kalau kita anggap remeh dari awal, itu bisa menyebabkan hal yang tidak bisa dianggap remeh selanjutnya, kayak bisa menyebabkan gagal jantung atau komplikasi kehamilan, begitu. Oh, kalau gitu cara mengatasinya gimana Bang? Nah, untuk mengatasi anemia ini, kita dengar baik-baik ya teman-teman. Untuk yang pertama, yaitu kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, kaya akan vitamin B12. Nah, untuk makanan yang kaya akan zat besi ini, kita bisa makan daging merah, dan juga hati ayam, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Lalu untuk melengkapinya, kita perlu makanan yang mengandung vitamin B12. Contohnya seperti telur, tahu, tempe, itu juga harus kita makan ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kita juga jangan lupa untuk makan buah yang kaya akan vitamin C. Contohnya seperti jeruk, tomat, itu kaya akan vitamin C teman-teman. Lalu kalau diperlukan juga kita bisa mengkonsumsi suplemen zat besi. Itu bisa kita tanyakan kepada tenaga kesehatan lain. Begitu teman-teman. Oh begitu ya. Terima kasih ya Bang Valerio atas penjelasannya. Sama-sama. Dari pembahasan ini kita bisa dapat kalau anemia itu bukan sekedar rasa lelah biasa. Gejalanya bisa ringan, tapi kalau kita diamkan bisa serius dampaknya. Jadi mulai sekarang, ayo kita lebih serius dengan peduli dengan kesehatan kita. Jaga pola makan, penuhi gizi seimbang, dan lakukan pemeriksaan rutin bila diperlukan. Semoga episode Infek kali ini bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita lebih sadar bahwa pentingnya mencegah anemia sejak dini. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Infek, Real Talk, Real Health.